Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu masih tentang bab termokimia. Nah, namun sebelum itu Ibu ada sedikit motivasi untuk kalian. It's okay to not know, but it's not okay to not try. Jadi, tidak apa-apa jika kalian belum tahu, tapi tidak baik jika kalian tidak mencoba. Jika kalian belum tahu, kalian kan masih bisa belajar lebih lanjut. Kalau kalian tidak mencoba, maka kalian akan kehilangan kesempatan untuk mencobanya. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita kan sudah belajar untuk menentukan perubahan entalpi atau delta H. Nah, itu bisa melalui beberapa cara. Nah, yang sudah kita bahas sebelumnya itu kan melalui data delta H 0F ya, atau data perubahan entalpi pembentukan standar. Juga data kalorimeter. Nah, minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang kalorimeter. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang hukum Hess dan juga energi ikatan. Apa yang akan kalian capai? Jadi setelah mempelajari di pertemuan ini, kalian harus mampu menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess. Kalian juga harus dapat menerapkan data energi ikatan untuk menghitung perubahan entalpi reaksi. Remember, yuk kita ingat-ingat pertemuan sebelumnya. Itu kita menentukan data delta H menggunakan data delta H 0F dan juga kalorimeter. Nah, kalau untuk rumusnya dari data delta 0F itu rumusnya delta H sama dengan jumlah dari koefisien dikali delta H 0F produk dikurangi jumlah dari koefisien dikali delta H 0F reaktan. Nah, kalau untuk kalorimeter itu cara menghitung delta H-nya yaitu Q reaksi dibagi N. N atau mol ya. Nah, Q reaksi di sini dapat kalian peroleh dari min mc delta T ditambah C delta T. Nah, M di sini adalah massa, C kecil itu kalor jenis, delta T itu perubahan suhu. Nah, kalau C besar itu adalah kapasitas kalorimeter. Nah, kalau C besar atau kapasitas kalorimeternya tidak diketahui, maka Q reaksi sama dengan min Q larutan. Nah, min Q larutan itu berarti Q reaksi sama dengan min mc delta T. Kalau C besarnya tidak diketahui. Nah, di sini Q larutan itu dapat diperoleh dari rumus mc delta T, sedangkan Q kalorimeter itu adalah C besar kali delta T. Nah, kemudian yang sekarang kita kan belajar tentang hukum Hess. Nah, penemu hukum Hess itu adalah Henry Hess ya. Sama dengan hukumnya, hukum Hess, nama penemunya itu adalah Henry Hess. Nah, Henry Hess ini adalah seorang ahli kimia yang berkebangsaan Swiss ya. Henry Hess mengatakan bahwa perubahan entalpi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi bergantung pada kondisi awal dan akhir. Nah, kalian masih agak bingung ya sama pernyataannya Henry Hess. Selanjutnya kalian simak dulu analogi dari ibu. Nah, di sini ada seorang laki-laki yang sebut saja dia Romeo. Nah, si Romeo ini mau main ke rumah ceweknya yaitu Juliet. Nah, dari sini dari rumah Romeo ke rumah Juliet itu Romeo ada dua jalan. Yang pertama yaitu jalan langsung, yang kedua itu bisa melalui jalan pom bensin. Jadi untuk jalan langsung itu dia jaraknya 7 km, kalau untuk ke pom bensin kemudian ke Juliet itu 3 km dan juga 4 km. Nah, untuk jalan langsung ini sebut saja sebagai jalan 1, kalau jalan yang ke pom bensin itu jalan 2. Nah, mau Romeo pakai jalan yang 1 atau jalan yang 2 itu sama saja. Jadi cinta Romeo itu tidak akan pudar ya, tidak akan berkurang. Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa jalan 1 itu sama dengan jalan 2. Jadi jalan dari Romeo langsung ke Juliet atau Romeo mampir ke pom bensin kemudian ke rumah Juliet itu sama. Jadi jalan 1 sama dengan jalan 2. Atau di sini kalau kita ibaratkan 7 km, itu adalah 7 km sama dengan 3 km ditambah 4 km. Nah, sama halnya jika kita menerapkan ke dalam senyawa kimia. Nah, misal ada senyawa 1, senyawa 2, dan juga senyawa 3. Nah, kalau senyawa 1 mau menjadi senyawa 2, itu dia bisa langsung ya
menggunakan delta H1. Kalau dia mau jalan yang bertahap, itu dia bisa bereaksi dengan senyawa 3 dulu, kemudian dia ke senyawa 2. Nah, itu bisa. Jadi di sini jalan 1 sama dengan jalan 2, berarti delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Atau kalau kita mau mencari delta H2 berarti dari senyawa 1 ke senyawa 3. Nah, itu kita perhatikan panahnya ya. Kalau dari senyawa 1 ke senyawa 3 berarti kondisi awalnya itu senyawa 1, kondisi akhirnya senyawa 3. Berarti jalannya di sini delta H2 sama dengan delta H1 dikurangi dengan delta H3. Nah, kenapa kok dikurangi? Nah, karena di sini kalau dari senyawa 1 ke senyawa 3 itu kan searah ya, jadi positif. Kalau dari senyawa 1 ke senyawa 2 itu kan juga searah, panahnya ini searah. Nah, kalau dari senyawa 2 ke senyawa 3 itu kan di sini panahnya terbalik ya, jadi harus kita balik. Kalau kita balik berarti delta H-nya ini menjadi negatif. Jadi untuk delta H2 itu sama dengan delta H1 dikurangi dengan delta H3. Nah, sama halnya kalau kita mau cari delta H3. Delta H3 berarti kondisi awalnya adalah senyawa 3. Senyawa 3 menjadi senyawa 2. Nah, di sini dapat melalui jalan yang melewati senyawa 1, yaitu berarti di sini harusnya dari senyawa 3 ke senyawa 1 ya, berarti di sini harus dibalik. Jadi di sini negatif delta H2. Kemudian dia ke senyawa 1 ke senyawa 2. Nah, di sini kan searah, berarti positif delta H1. Jadi kalau dibikin rumus seperti ini, delta H3 sama dengan negatif delta H2 ditambah delta H1. Atau sama dengan delta H3 sama dengan delta H1 dikurangi delta H2. Kemudian untuk contohnya, kita aplikasikan ke senyawa kimia yang sesungguhnya ya. Di sini ada 2C ditambah O2. Nah, di sini sebagai keadaan awal ya. Kemudian untuk keadaan akhirnya, berarti di ujung reaksi, di sini ada 2CO2. Nah, ini adalah keadaan akhir. Nah, di sini yang ditanyakan adalah delta H1. Nah, delta H1 yang dari C ditambah O2 menjadi 2CO2. Nah, di sini delta H1 yang ditanyakan. Berarti dapat kita jawab ya di sini, delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Nah, delta H2 ditambah delta H3, ini kita masukkan nilainya, negatif 200 ditambah negatif 520. Hasilnya negatif 720. Nah, bagaimana hubungannya dengan diagram energi? Nah, kalau kita mau menghubungkan dengan diagram energi, kita kan sudah pernah belajar ya tentang diagram energi di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kalian tulis keadaan awalnya dulu. Keadaan awalnya adalah 2C plus O2 ya. Nah, 2C plus O2. Kemudian kita tulis keadaan akhirnya, 2CO2. 2CO2, nah di sini. Nah, kalau jalan langsung, itu kan delta H1 ya. Delta H1 itu tadi kita sudah menemukan, yaitu 720 kilojoule. Nah, dia juga bisa juga menggunakan jalan yang bertahap. Berarti di sini 2C ditambah O2 itu bereaksi, kemudian menghasilkan 2CO plus O2. Nah, di sini diketahui delta H2 yaitu 200 kJ. Nah, dari 2CO plus O2 menjadi 2CO2, di sini delta H3-nya yaitu negatif 520 kJ. Nah, jadi seperti ini untuk penggambaran diagram energi dari reaksi 2C plus O2 menjadi 2CO2. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya dalam bentuk reaksi yang sesungguhnya ya. Di sini ada S ditambah O2 menghasilkan SO2 dengan delta H yaitu negatif 296,83 kJ per mol. Kemudian diketahui juga S ditambah 1,5 O2 menghasilkan SO3 dengan delta H negatif 395,70 kJ per mol. Nah, yang ditanyakan adalah perubahan entalpi untuk reaksi SO2 ditambah setengah O2 menghasilkan SO3. Nah, untuk menjawab soal ini, berarti kita tahu ya, di sini ada reaksi yang diketahui, ada juga reaksi yang ditanyakan. Nah, untuk reaksi yang diketahui, karena ini ada 2 tahapan ya,
Jadi ini kita anggap sebagai jalan yang kedua, yaitu bertahap. Kemudian untuk yang ditanyakan, ini kita anggap sebagai jalan yang pertama, yaitu jalan langsung. Nah, berarti di sini jalan satu akan sama dengan jalan dua, ya kan? Nah, tapi untuk reaksi ini itu harus melalui modifikasi. Nah, jadi untuk kalau reaksi ini dijumlah itu belum sama dengan reaksi yang ditanyakan, karena harus dimodifikasi terlebih dahulu. Nah, caranya yaitu pertama kita tuliskan dulu jalan yang langsung. Nah, jalan yang langsung itu kan SO2 ditambah setengah O2 menghasilkan SO3. Nah, di sini kalian juga tulis yang diketahui. Yang diketahui, dua tahap ini kalian tulis dulu. Nah, setelah kalian tulis, kita cari patokan di sini. Nah, patokan itu apa sih? Patokan itu ada reaksi yang diketahui. Nah, kalau S di sini kan munculnya dua kali ya di reaksi yang diketahui, berarti dia bukan patokan. Kalau O2 dia juga muncul dua kali, berarti dia juga bukan patokan. Kalau SO2 dia kan cuma muncul satu kali, SO3 juga cuma muncul satu kali, berarti dia adalah patokan. Nah, kalau kita lihat di reaksi yang ditanyakan, berarti di sini patokannya adalah SO2 dan juga SO3, sama dengan yang diketahui tadi ya. Nah, kita kan sudah tahu patokannya, kemudian sekarang tinggal kita modifikasi reaksi yang diketahui. Nah, dari patokan yang tadi, itu kan yang reaksi yang diketahui yang pertama ini, S ditambah O2 menghasilkan SO2. Sini SO2 kan ada di ruas sebelah kanan ya. Seharusnya dia itu ada di ruas sebelah kiri. Nah, kok tahu kok dari dia berada di kiri? Karena kita lihat di reaksi yang ditanyakan. Reaksi yang ditanyakan itu adalah reaksi yang langsung. Dia kan berada di sebelah kiri. Jadi untuk reaksi yang diketahui yang pertama ini, kita balik dulu. Harus dibalik. Nah, kalau dibalik, jadi reaksinya menjadi SO2 menghasilkan S ditambah O2. Nah, di sini delta H-nya dari negatif, kalau kita balik berarti menjadi positif. Positif 296,83 kJ per mol. Kemudian untuk reaksi yang diketahui yang kedua, di sini patokannya kan SO3 ya. SO3 yang ditanyakan ada di sebelah kanan, yang diketahui juga berada di sebelah kanan. Berarti di sini tetap ya, untuk reaksi yang kedua ini tetap ya. Berarti tinggal kalian tulis S ditambah 1,5 O2 menghasilkan SO3. Delta H-nya itu tetap. Nah, berarti di sini kan kita sudah tahu yang dipatoki SO2 itu sudah berada di sebelah kiri. Berarti benar ya. Kalau SO3 itu ada di sebelah kanan, berarti benar ya. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita jumlahkan. Nah, namun sebelum dijumlahkan, ini kan ada unsur yang sama, ada senyawa yang sama. Nah, unsur yang sama ini bisa kita coret kalau dia berlawanan ruasnya. Nah, di sini S ini kan sama ya, jadi bisa kita coret. Kemudian O2 di sini juga sama. Yang satu itu jumlahnya satu, koefisiennya satu ya. Kalau yang satunya ini 1,5. Nah, berarti bisa kita kurangi satu. Yang atas kita kurangi satu, jadinya 0. Yang bawah kita kurangi satu, berarti dia masih sisa setengah O2. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal dijumlahkan. Kalau dijumlahkan berarti SO2 turun ya, ditambah setengah O2. Nah, sisa yang tadi menghasilkan SO3. Nah, SO3 di sini turun ya, karena dia dijumlahkan. Kemudian untuk delta H-nya, di sini berarti positif 296,83 dikurangi 395,70, hasilnya adalah negatif 98,87 kJ per mol. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Nah, yang perlu kalian ingat di sini, kalau reaksinya dibalik, itu delta H-nya ikut dibalik tanda. Tapi kalau reaksinya kalian kali 2, jadi misal di sini yang ditanyakan itu adalah 2SO2, berarti untuk mendapatkan 2SO2 harus dikali 2. Berarti nanti delta H-nya juga harus dikali 2. Karena reaksi di sini kalian kali 2. Tapi jika kalian bagi 2, delta H-nya juga harus dibagi 2. Jadi di sini delta H itu mengikuti apa yang akan kalian modifikasikan. Jadi kalau dibalik, tandanya ikut dibalik. Kalau reaksinya dikali, maka delta H-nya ikut dikali juga. Kalau dibagi juga sama, ikut dibagi. Seperti itu.
Nah, untuk materi kita yang berikutnya, kita akan belajar untuk menentukan delta H berdasarkan energi ikat. Nah, energi ikat itu apa sih? Energi ikat itu adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan satu mol ikatan, atau sama dengan energi yang dilepaskan untuk membentuk satu mol ikatan. Nah, di sini untuk rumusnya, delta H reaksi sama dengan sigma atau jumlah energi ikatan yang putus dikurangi jumlah energi ikatan yang terbentuk. Nah, energi yang putus itu kan berada di preaksi ya. Kalau preaksi mau menjadi reaksi itu harus putus. Kemudian yang terbentuk itu adalah produk. Atau bisa juga kalian tuliskan sebagai sigma energi ikat kiri dikurangi sigma energi ikat kanan. Misalkan di sini ada senyawa A plus B menghasilkan C plus C. Nah, di sini A plus B ini akan putus. Kemudian menghasilkan C dan D, di sini adalah yang terbentuk. Jadi di sini kalau kalian mau menghafalkan ya, energi delta H reaksi untuk energi ikat itu energi ikat kiri dikurangi energi ikat kanan. Nah, energi ikat kiri itu yang berada di ruas kiri, kalau kanan itu yang berada di ruas kanan. Nah, untuk lebih jelasnya kalian simak ini. Jadi di sini ada H2 ya, H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O. Nah, di sini H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O. Nah, di sini jika H dan H ini akan putus ya, karena dia bereaksi, jadi dia akan terjadi pemutusan ikatan H dengan H. Kemudian di O juga akan terjadi pemutusan ikatan O dengan O. Nah, dari atom yang sudah diputus tadi, dia akan bersatu, akan membentuk suatu ikatan H dengan O. Nah, H dengan O ini akan membentuk ikatan HO. Nah, ikatan HO itu letaknya di H2O di sini, yang berada di produknya. Jadi di sini H dengan H dan juga O dengan O di sini adalah reaktan. Kalau H2O ini adalah produk. Jadi yang putus itu adalah di reaktannya. Kalau yang terbentuk itu ada di produknya. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh data energi ikatan. Nah, di sini ada energi ikatan O rangkap dengan O, C rangkap dengan C, kemudian C dengan H, kemudian C rangkap 3 dengan C, N rangkap 3 dengan N. Dan di sini juga ada energi ikatan tunggal ya. Nah, di sini ada H dengan H, F dengan F, Cl dengan Cl, Br dengan Br, H dengan Cl, H dengan Br, I dengan I. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, energi ikatan yang rangkap 1 ya, energi ikatan yang tunggal dan juga energi ikatan yang rangkap 3 itu akan lebih besar dengan energi ikatan yang rangkap 3. Nah, kenapa? Karena energi ikatan yang rangkap 3 ini kan dia cenderung lebih kuat. Jadi dia membutuhkan energi yang banyak untuk membentuk suatu ikatan. Karena energi ikat yang rangkap 3 ini adalah kuat ya. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada reaksi C2H4 ditambah H2 menghasilkan C2H6. Di sini juga diketahui data energi ikatan. C dengan H, C dengan C, H dengan H, C dengan C tunggal. Nah, sebelum menjawab soal ini, kalian harus mengetahui rumus strukturnya. Nah, di sini CH4 kalian jabarkan ya ke rumus struktur. Berarti C rangkap C hanya ada 4 ya. C-nya 2 hanya 4. Ditambah dengan H dengan H. Ditambah H dengan H, H2. Hasilkan C2H6. C-nya ada 2, hanya ada 6. Seperti ini. Nah, dari sini dapat kalian tahu kalau C dengan H itu jumlahnya ada 4. C dengan H itu ada 4. Kalau C dengan C yang rangkap 2 itu ada 1. Kalau di H2 di sini ada 1 H dengan H. Kalau di C2H6 di sini ada 6C dengan H. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian C dengan C itu ada 1. Nah, dari sini dapat kalian hitung delta H-nya dengan cara energi ruas kiri dikurangi energi ruas kanan. Kemudian tinggal kita masukkan 4 kali C dengan H itu 400 ditambah 1 kali C rangkap C itu 600 ditambah
1 kali H dengan H itu 420 dikurangi 6 kali C dengan H itu 400 ditambah 1 kali C dengan C itu 340. Hasilnya ini dijumlah, kemudian yang ini juga dijumlah, kemudian hasil yang ini dikurangi dengan hasil yang ini. Hasilnya adalah negatif 120 kJ per mol. Nah, di sini jangan lupa untuk ikutkan koefisiennya juga. Nah, di sini kalau koefisiennya di sini ada 2, maka di sini CH, C2H4-nya juga harus dikali 2. Tapi karena di sini adanya 1, berarti di sini harus dikali 1. Karena koefisien yang ada di reaksi ini sangat menentukan jumlah delta H-nya ya. Kalau koefisiennya lupa tidak diikutkan, maka nanti delta H-nya bisa berbeda. Oke, cukup sekian materi dari Ibu. Jangan lupa untuk mengerjakan LKS-nya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.